Selamat datang di Bijaks News Senin 2 Juni 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, wartawan senior Agi Beta menyampaikan pendapatnya tentang keputusan mendadak Ray Dalio, investor legendaris pendiri Bridgewater Associates yang batal bergabung sebagai penasihat di Sovereign Wealth Fund Indonesia dan antara memicu kehebohan dan spekulasi luas. Ia menilai bahwa laporan eksklusif Bloomberg serta unggahan Dalio yang menyinggung pentingnya meritokrasi dan kecaman terhadap nepotisme memperkuat dugaan bahwa Dalio kecewa terhadap situasi di Indonesia. Ia juga menyoroti pernyataan Dalio yang menyebut tindakan menggunakan pengaruh pribadi untuk memberikan jabatan sebagai bentuk korupsi yang tak bisa ditoleransi dan tidak selaras dengan nilai-nilai yang selama ini diusung. Sepertinya banyak pihak menilai mundurnya Dalio bukan karena faktor teknis atau administratif, tetapi karena Dalio menyadari adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, termasuk dugaan nepotisme dan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan maupun BUMN, ungkapnya Senin 2 Juni. Lebih lanjut, Agi menyoroti salah satu pemicu kekhawatiran adalah maraknya penempatan figur-figur dekat kekuasaan di posisi strategis BUMN tanpa rekam jejak yang memadai. Misalnya Angga Raka Prabowo yang dulunya fotografer dan dekat dengan lingkaran Prabowo Subianto, ditunjuk sebagai komisaris utama Telkom, perusahaan dengan aset hampir 300 triliun rupiah, ujarnya. Fenomena serupa terlihat di berbagai posisi lainnya, termasuk di Pertamina dan Semen Indonesia yang diduga syarat bagi-bagi jabatan. Ia menilai mundurnya Ray Dalio mencerminkan benturan idealisme terhadap realita kekuasaan di Indonesia yang masih dipengaruhi Presiden ke-7 Jokowi sejalan dengan buku Ray Dalio, The Changing World Order soal negara yang gagal akibat rusaknya meritokrasi dan tata kelola. Informasi kesehatan, studi mengungkapkan bahwa alkohol dapat meningkatkan risiko kanker pankreas, jenis kanker yang sulit sembuh dan berkontribusi 5% kematian kanker global, Minggu 1 Juni. Informasi hukum, 2 nelayan langkat ditangkap usai membawa 30 kg sabu karena tergiur upah 300 juta rupiah dari jaringan narkoba Malaysia, Senin 2 Juni. Informasi nasional, Gubernur Pramono larang jual hewan kurban di trotoar dan taman jelang Idul Adha agar tak cemari lingkungan dan ganggu warga, Senin 2 Juni. Informasi luar negeri, 2 orang dikabarkan tewas dan 559 ditangkap dalam bentrokan supporter PSG dengan polisi di Paris setelah laga Liga Champions Minggu 1 Juni. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.